Mazmur 74 ayat 21, janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Di dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup, ya Tuhan, janganlah membiarkan umat-Mu yang tertindas dihina terus-menerus. Biarlah orang-orang miskin dan melarat ini mendapat alasan untuk memuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca Alkitab, maka kita tahu bersama bahwa ada bagian-bagian firman Tuhan yang menjelaskan seperti khotbah Yesus di bukit, berbahagialah engkau yang miskin karena engkau memiliki kerajaan surga. Nah, dalam Mazmur ini juga menjelaskan demikian, biarlah orang miskin memuji engkau. Apa ciri-ciri orang miskin di hadapan Allah? Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan orang miskin di hadapan Allah? Yang pertama, orang miskin di hadapan Allah, mereka rendah hati dalam memandang karunia-karunia mereka. Hati orang duniawi congkak, sombong dengan apa yang mereka miliki. Tetapi hati orang yang miskin di hadapan Tuhan selalu bersyukur melihat kecukupan dalam anugerah Allah yang membuat mereka tetap rendah hati. Mereka tidak sombong dengan karunia, jabatan, harta yang mereka miliki, tapi mereka sadari bahwa itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah menganggap sepele jika orang lain menerima lebih banyak kehormatan dan penghargaan. Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka tidak memiliki alasan untuk iri atau terganggu ketika orang lain lebih berhasil, lebih dihormati, lebih sukses. Malahan justru orang yang miskin di hadapan Allah akan menunjukkan rasa kagum atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka meyakini providensia Allah. Providensia Allah merupakan, di mana itu merupakan suatu pemahaman bahwa pemeliharaan Allah terhadap apa yang telah Allah ciptakan sebelumnya. Fokus dari providensia Allah adalah di dalam kehidupan manusia, di mana sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan jasmani baginya. Seperti Tuhan menciptakan manusia bukan di hari pertama, bukan pada peristiwa penciptaan. Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir setelah Dia memisahkan daratan, lautan, setelah Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Artinya orang yang miskin di hadapan Allah, dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup, sehingga dia tidak perlu iri, dia tidak perlu dengki ketika dia melihat ada orang yang mungkin lebih berhasil daripadanya, orang yang lebih sukses daripadanya, orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripadanya. Dia tidak perlu iri dan dengki karena dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam providensia Tuhan. Dia dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Bahkan sebelum dia diciptakan di dunia, Allah telah menyiapkan segala sesuatu baginya. Yang ketiga, orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menghargai setiap kebaikan kecil yang mereka terima dan menganggapnya banyak. Apapun yang mereka terima walaupun sedikit, mereka akan mengucap syukur. Mereka kagum akan setiap kesesakan yang tidak bertambah dan senantiasa bersyukur atas setiap rahmat. Orang miskin di hadapan Tuhan, mereka akan tetap berterima kasih. Sekalipun masih ada tantangan itu tidak bertambah, mereka tetap mengucap syukur. Sedangkan orang dunia terganggu karena menganggap penderitaan mereka lebih berat dan terlalu sedikit belas kasihan yang dikaruniakannya. Orang dunia akan merasa dia paling menderita, dia adalah korban, dia manusia yang paling malang di dunia. Tapi orang yang hidup di hadapan Tuhan, yang miskin di hadapan Tuhan, dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, hari ini walaupun penderitaannya tidak bertambah, dia tetap mengucap syukur. Selama Tuhan belum mengangkat penderitaan itu, dia percaya bahwa Allah berdaulat, menyertai, menuntun dan memberkatinya, sehingga dia tidak perlu bersungut-sungut di dalam hidupnya, dia tidak perlu berbantah-bantah di dalam hidupnya. Sehingga orang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak akan mengeluh, menggerutu, malahan ia akan mengagumi Allah yang menaruh tangannya demikian lembut ke atas mereka. Sehingga ada pujian lama yang mengatakan bahwa orang yang rendah hati itu, orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia akan berkata bahwa di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi kalau Yesus pimpinku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Karena orang yang miskin di hadapan Allah, dia tahu bahwa suka dan duka Tuhan pakai untuk kebaikannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, seperti kata pemazmur, biarlah orang yang miskin memuji Tuhan
punya alasan untuk memuji Tuhan. Di dalam segala pergumulanmu, mari engkau memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, maka engkaulah orang yang berbahagia, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Shalom.